Perkenalkan nama saya Muhammad Azman dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Mas Fajar dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Ade dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Dede Putra dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Iqbal Abdillah dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Jadi periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Pertama, lahirnya reformasi. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dalam bentuknya Orde Baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat memperontak-ontakkan negara Indonesia pada masa itu. Krisis finansial Asia yang turut melanda Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tidak puas atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh Indonesia pun menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran. Dikarenakan desakan dari dalam dan luar negeri, Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Melansir buku berjudul Implikasi Tata Kelola Sektor Publik era Reformasi karya Muslim Ahmadi dan kawan-kawan, ada begitu banyak krisis yang melanda Indonesia pada saat itu, yakni krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis keamanan sosial, budaya, serta krisis kepercayaan. Namun, krisis ekonomi menjadi faktor utama runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Berikut tujuan reformasi secara rinci. 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas mereka yang tanggap terhadap pengaruh pribadi serta pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan, kebenaran dan keadilan HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan memperbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan mewujudkan masyarakat madani. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional berciri dengan bahwa konstitusi negara itu berisi: A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 sudah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD 1945 pada hakikat tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan menghubungkan presiden dan DPR. Jika dulu presiden memiliki peran yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menentukan lembaga-lembaga negara yang lain, kini UUD NRI
RI tahun 1945 memberi peran yang lebih profesional, berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dalam penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan berdasarkan dalam negara Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bicameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk kali masa jabatan. Pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28C. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mandataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GPHR. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31 ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Pasal 37 ayat 5. R. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.